Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 11 MIPA, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa selalu beraktivitas dengan tetap menjaga kesehatan. Seperti kita tahu bahwa sekarang sedang wabah COVID-19, jadi jangan lupa cuci tangan, kemudian pakai masker, dan jaga jarak dengan siapapun. Dan jangan lupa tetap semangat belajar di rumah meskipun hanya lewat daring. Hari ini Ibu akan memberikan pembelajaran mengenai fluida statis, yang lebih tepatnya adalah tentang hukum Archimedes. Adapun tujuan pembelajaran dari hukum Archimedes adalah menjelaskan konsep gaya apung dengan tepat, kemudian menentukan gaya apung, dan merancang dan melakukan percobaan. Sebelum masuk ke hukum Archimedes, Ibu mau mengingatkan kembali materi yang sudah pernah dipelajari melalui penayangan gambar berikut ini. Ada dua gambar, yaitu air yang dicampurkan dengan minyak goreng. Kemudian yang kedua ada batu yang dicelupkan pada air dalam wadah. Nah, coba apa yang akan terjadi jika kalian menjawabnya beda letak dari minyak dan batu dalam air? Maka itu jawabannya betul sekali. Mengapa bisa minyak dan batu dalam air berbeda posisinya atau letaknya? Yaitu minyak berada di permukaan air, kalau batu berada di dasar air atau di dasar wadah gitu ya. Nah, ini berhubungan dengan konsep massa jenis, yaitu massa jenis minyak goreng lebih kecil daripada massa jenis air. Maka air akan berada di atas permukaan, minyak goreng akan berada di atas permukaan air. Sebaliknya untuk batu itu massa jenisnya lebih besar dibanding dengan massa jenis air. Maka batu akan tenggelam di dalam air atau pada dasar wadah. Sudah ingat sekarang mengenai konsep massa jenis? Oke, kalau sudah ingat, Ibu lanjutkan kembali untuk mempelajari hukum Archimedes. Terlebih dahulu Ibu akan memberikan 4 video yang harus kalian amati. Yang pertama adalah video mengenai kapal laut atau apa ini? Mewah banget kan? Nah, yang harus kalian amati adalah apa bahan dari kapal pesiar ini. Nah, tentunya kapal pesiar kan bahannya ada dari logam, itu lebih tepatnya adalah baja gitu ya. Nah, tapi kapal pesiar yang ukurannya sebesar itu dan dibuat dari baja juga, yang kita tahu massa jenisnya sangat besar dibandingkan dengan air, tetapi kapal pesiar bisa terapung di atas permukaan laut atau di atas permukaan air. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Video yang kedua tentang balon udara. Mengapa balon tersebut bisa terbang ke udara atau ke atas? Jika dikaitkan dengan hukum Archimedes, gimana ya? Kemudian video yang ketiga ada kapal selam
yaitu posisinya masih di atas, kemudian dia masuk ke dalam air. Nah, di dalam air dia bisa melayang. Jadi ada dua ya untuk kapal selam ini, bisa terapung, bisa melayang. Mengapa demikian atau bagaimana caranya supaya kapal selam bisa berbeda posisi? Kemudian video yang keempat. Nah, itu ada orang loncat ke dalam air. Nah, ternyata menimbulkan cipratan air. Apa hubungannya dengan hukum Archimedes? Dari keempat video tersebut, semoga bisa menimbulkan pertanyaan di dalam pikiran kalian. Kalau kalian jadi bertanya-tanya, berarti itu respon yang bagus. Oke, Ibu akan menjelaskan materinya. Hukum Archimedes berbunyi, gaya apung yang bekerja pada suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam suatu fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Seperti tadi, untuk orang yang loncat ke dalam air, ternyata ada cipratan airnya gitu. Nah, itu cipratan air akan sama dengan gaya apung atau gaya Archimedes yang dilakukan oleh air dan arahnya ke atas. Kemudian benda dalam hukum Archimedes, apabila benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka ada 3 kemungkinan yang terjadi, yaitu ada bisa terapung, ada bisa melayang, dan bisa tenggelam. Nah, ini seperti gambarnya seperti ini. Kalau tadi dalam video untuk benda terapung seperti kapal pesiar, untuk yang melayang kapal selam dan tenggelam tadi di awal yang batu di dalam air. Benda terapung. Benda terapung dalam zat cair apabila posisi benda sebagian muncul di permukaan zat cair dan sebagian terbenam dalam zat cair. Jadi, ada bagian benda yang di atas permukaan zat cair dan ada bagian benda yang di bawah permukaan zat cair. Itu sudah dikatakan terapung. Di sini ada gambar gaya-gayanya, yaitu yang pertama ada gaya apung atau disebut gaya Archimedes, bisa juga arahnya ke atas, dan ada gaya berat, arahnya ke bawah. Kemudian ada volume benda keseluruhan dan ada volume benda 2, yaitu volume benda yang tercelup ke dalam zat cair. Nah, untuk mencari gaya apungnya bisa menggunakan rumus FA sama dengan W atau W sama dengan FA. W-nya adalah gaya berat benda secara keseluruhan. Jadi di sini Rho B atau massa jenis benda dikali volume benda dikali percepatan gravitasi sama dengan massa jenis zat cair dikali volume benda yang tercelup ke dalam zat cair dikali percepatan gravitasi. Sehingga Rho B dikali VB sama dengan Rho ZC dikali VBC. Karena VB-nya lebih besar daripada VBC atau volume benda keseluruhan lebih besar daripada volume benda yang tercelup ke zat cair, maka massa jenis bendanya akan lebih kecil dibandingkan dengan massa jenis zat cair karena volume dan massa jenis itu berbanding terbalik. Selanjutnya, benda melayang. Benda melayang dalam zat cair apabila posisi benda di bawah permukaan zat cair dan di atas dasar tempat zat cair berada. Jadi bisa di tengah-tengah
tengah, bisa juga agak bawah, asalkan tidak menyentuh dasar dari wadah ataupun tidak di atas permukaan tapi di bawah permukaan. Maka berarti berat benda akan sama dengan gaya apung. Jadi rho B VB dikali G sama dengan rho ZC dikali VBC dikali G. Jadi massa jenis benda dikali volume benda akan sama dengan massa jenis zat cair dikali volume benda yang tercelup ke dalam zat cair. Karena volume benda zat cairnya juga volume benda yang tercelup ke dalam zat cair akan sama dengan volume benda. Karena keseluruhannya memang melayang gitu, masuk ke dalam air. Jadi volume benda dengan volume benda yang tercelup ke dalam airnya sama. Kemudian yang ketiga, benda tenggelam. Benda disebut tenggelam dalam zat cair apabila posisi benda selalu terletak pada dasar tempat zat cair berada. Ada yang menempel ke bawah, nah itu sudah menunjukkan posisi tenggelam. Berarti berat bendanya lebih besar dibandingkan dengan gaya apungnya yang ke atas atau gaya Archimedesnya. Jadi W lebih besar dari FH. Terus massa dikali percepatan gravitasi lebih besar dari massa jenis zat cair dikali volume benda yang tercelup dikali percepatan gravitasi. Sehingga percepatan massa jenis benda dikali volume benda lebih besar dari volume benda tercelup dikali massa jenis zat cair. Dan ini keterangan dari tadi satuan-satuan yang ada dari besaran-besaran yang dipakai tadi. Ada W gaya berat benda, ada FA gaya Archimedes atau bisa juga gaya apung, ada N gaya normal bidang, ada rho B massa jenis benda, rho ZC massa jenis zat cair, VB volume benda, VBC volume benda yang tercelup, rho benda massa jenis benda, dan rho air massa jenis air. Nah, ini adalah gambar percobaan. Nanti percobaannya akan Ibu demonstrasikan untuk kalian supaya kalian mengerti bagaimana cara menentukan gaya apung melalui percobaan.